Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Huda dengan nomor induk mahasiswa 030712819472 dengan mata kuliah Konservasi Geologi akan menjelaskan konservasi geosite Goa Putri Batu Raja, Sumatera Selatan. Geosite dan geomorphosite merupakan bentang lahan yang memiliki potensi sebagai situs pariwisata dan memiliki nilai berdasarkan sudut pandang penilaian manusia. Analisis ini ditunjukkan untuk memberikan penilaian terhadap parameter-parameter tertentu seperti nilai pendekatan ilmiah, nilai pendidikan, nilai ekonomi, nilai konservasi, dan nilai tambah, yakni keindahan, budaya, dan faktor geologi pada daerah tertentu. Apa itu gua? Gua adalah suatu lubang tanah atau batuan atau di gunung yang terbentuk secara alamiah. Jadi bentukan-bentukan seperti gua yang dibuat manusia sebenarnya tidak dapat dikelompokkan sebagai gua, tapi lebih tepatnya sebagai suatu terowongan. Gua adalah suatu bentukan alam yang umumnya terjadi akibat adanya suatu proses alam yang melubangi batuan. Bisa berbentuk suatu lorong yang panjang, gelap, dan berkelok-kelok, tetapi dapat pula sebagai suatu ceruk dalam. Secara umum, dikenal terjadi pada dua batuan yang berbeda, yaitu pada batu gamping yang sangat intensif dan luas kejadiannya, dan pada kasus-kasus khusus di aliran lava basalt, tetapi dapat pula terjadi pada semua jenis batuan yang mengalami tingkat abrasi atau erosi yang kuat melewati struktur-struktur tertentu. Gua kars adalah gua sebagai bentuk akibat terjadinya peristiwa pelarutan berbagai jenis batuan akibat aktivitas hujan dan air tanah, sehingga tercipta lorong-lorong dan bentukan batuan yang sangat menarik akibat proses kristalisasi dan pelarutan batuan tersebut. Proses pembentukan gua kars ini yakni mulai dengan tahap awal, yakni air tanah melalui bidang rekah pada lapisan batu gamping menuju ke sungai permukaan. Mineral-mineral yang mudah larut dierosi dan lubang aliran air tanah tersebut semakin membesar. Sungai permukaan lama-lama menggerus dasar sungai dan mulai membentuk jalur gua horizontal. Setelah semakin dalam tergerus, aliran air tanah akan mencari jalur gua horizontal yang baru dan langit-langit atas gua tersebut akan runtuh dan bertemu sistem gua horizontal yang lama dan membentuk surupan atau sumuran gua. Adapun ornamen dari gua kars yaitu yang pertama adalah geode, yang merupakan batu permata yang terbentuk dari pembentukan rongga oleh aktivitas pelarutan air tanah. Kemudian dalam kondisi yang berbeda terjadi pengendapan material mineral, yakni kuarsa, kalsit, fluorit yang dibawa oleh air tanah pada bagian dinding rongga. Yang kedua adalah stalaktit, terbentuk dari tetesan air atap gua yang mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang mengkristal membentuk kerucut menggantung di langit-langit gua. Berikut ini adalah reaksi kimia pada proses pelarutan batu gamping, yakni CaCO2 ditambah dengan CO2 ditambah dengan H2O menghasilkan Ca2 ditambah 2 HCO3. Adapun yang ketiga adalah stalaktit. Yang ketiga adalah stalagmit. Stalagmit merupakan pasangan dari stalaktit yang tumbuh di lantai gua karena hasil tetesan air dari atas langit-langit gua. Yang selanjutnya adalah tiang atau kolom, merupakan hasil pertemuan endapan antara stalaktit dan stalagmit yang akhirnya membentuk tiang dan menghubungkan stalaktit dan stalagmit menjadi satu. Selanjutnya ada tirai atau drapery, terbentuk dari air yang menetes melalui bidang rekah yang memanjang pada langit-langit yang miring hingga membentuk endapan cantik yang berbentuk lembaran tipis vertikal. Dan yang terakhir adalah teras travertin. Teras travertin merupakan kolam air di dasar gua yang mengalir dari satu lantai tinggi ke lantai yang lebih besar rendah, ke lantai yang lebih rendah. Dan ketika mereka menguap, kalsium karbonat diendapkan di lantai gua. Kemudian kita membahas mengenai Goa Putri di Batu Raja, Sumatera Selatan. Kabupaten Oku atau Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan menyimpan berbagai macam wisata alam dan sejarah budaya dengan cerita yang syarat makna. Cerita dan sejarah tersebut diturunkan dari generasi ke generasi hingga menjadi sebuah legenda yang terkenal di masyarakat. Salah satu objek wisata andalan Kabupaten Oku yang terkenal dengan legendanya adalah objek wisata Goa Putri. Sedangkan objek wisata yang lekat dengan situs sejarahnya adalah Gua Harimau.
atau yang dikenal dengan Rumah Peradaban Goa Hanmat. Kedua objek wisata tersebut merupakan destinasi wisata alam yang memadukan berbagai unsur sehingga memiliki daya tarik tersendiri. Mengapa dikatakan demikian? Karena objek wisata tersebut selain dikelilingi oleh hutan alam yang sejuk, perbukitan dengan batuan-batuan yang indah, di dalamnya terdapat stalaktit dan stalagmit yang menjuntai indah dan tegak begitu gagah. Kita akan lebih lanjut menjelaskan mengenai Goa Putri. Goa Putri yang merupakan objek wisata andalan Kabupaten Oku diperkirakan memiliki kedalaman sekitar 150 meter, ketinggian sekitar 20 meter, dan lebar 20 sampai dengan 30 meter. Masing-masing bagian memiliki kisah sendiri-sendiri yang selalu dikaitkan dengan legenda si pahit lidah dan Putri Dayan Merindu. Sehingga mulai dari pintu masuk, pengunjung akan berjalan menuju sebuah pelataran luas. Setelah itu akan mendapati sebuah tempat tidur putri, batuan yang menyerupai harimau penjaga, panggung, dan sebagainya. Pada saat keluar, akan dijumpai pula sebuah batu menyerupai singgasana raja, pedapuran, dan lumbung padi. Menelusuri setiap detail Goa Putri, maka pengunjung akan dibawa ke alam legenda masa lampau yang pernah yang syarat dengan makna dan pelajaran berharga bagi masyarakat Ogan Komering Ulu. Kawasan objek wisata yang luas, alami dan sejuk memiliki potensi pengembangan yang lebih maju dan kreatif. Sungai Semuhun yang hampir tidak pernah kering dan jernih dapat dikembangkan menjadi wahana wisata air. Lahan yang luas, berbukit, dan sejuk dapat dijadikan sebagai wahana outbound yang menarik dan menyenangkan. Oleh sebab itu, objek wisata Goa Putri layak dipromosikan di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Berikut merupakan peta lokasi Goa Putri. Adapun geologi dari Goa Putri, dilihat dari segi geologinya, Goa Putri ini didominasi dengan batuan stalaktit dan stalagmit. Stalagmit adalah jenis speleothem atau mineral sekunder yang membentuk suatu gundukan di lantai goa. Stalagmit terbentuk karena tetesan air dari atas langit-langit goa yang mengandung mineral dan terus-menerus jatuh ke lantai goa. Tetesan yang jatuh ke bawah lantai goa tersebut terus mengendapkan material dan membangun suatu gundukan. Stalaktit adalah jenis speleothem atau mineral sekunder yang menggantung dari langit-langit Goa Kapur. Ia termasuk dalam jenis batu tetes atau dripstone. Stalaktit terbentuk dari pengendapan kalsium karbonat dan mineral lainnya yang terendapkan pada larutan air mineral. Batu kapur adalah batuan kalsium karbonat yang larut oleh air yang mengandung karbon dioksida sehingga membentuk larutan kalsium bikarbonat. Berikut merupakan dokumentasi kunjungan ke Goa Putri. Adapun kesimpulan dari pembahasan yang sebelumnya adalah pertama, lokasi objek wisata Goa Putri di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semindang, Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu strategis. Hal ini didukung oleh jalan yang memadai dan terletak dekat dengan jalan lintas Sumatera yang menghubungkan antara Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim. Yang kedua adalah keadaan bentang lahan yang terdapat di area objek wisata Goa Putri datar hingga bergelombang dengan keberadaan gugusan perbukitan yang diselingi oleh dataran. Eh, Pepohonan yang lebat di sekitar Goa Putri didominasi oleh perkebunan jati, beringin, dan semak belukar. Di dalam goa terdapat banyak stalaktit, stalagmit dengan berbagai ukuran yang menarik.